Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Hanif Maulana Amru dari D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan inverse matrix. Nah, oleh karena itu, kita akan mengikuti beberapa tahapan berikut untuk menyelesaikan solusi persamaan linear 3 variabel. Nah, baik teman-teman. Pada kali ini saya akan menggunakan satu contoh seperti berikut ini. Nah, setelah kita melihat soalnya, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Nah, apa itu AX sama dengan B? Nah, AX sama dengan B. Nah, A ini merupakan setiap kumpulan dari koefisien. Nah, lalu X adalah setiap kumpulan dari variabel. Nah, sementara B itu adalah kumpulan dari konstanta. Nah, setelah penjabaran dari keterangan di matriks tersebut, maka kita akan dapat menyimpulkan bahwa elemen dari matriks A yaitu 2 minus 1 1, lalu 3 minus 2 dan 1, lalu 4 1 dan minus 1. Nah, sementara elemen dari matriks X yaitu adalah X, Y, dan Z. Dan untuk matriks B itu adalah 3 2 lalu 3. Nah, setelah kita mengetahui setiap elemen dari matriks A, X, dan B, maka langkah berikutnya adalah kita akan mencari nilai determinan dari matriks A. Nah, rekan-rekan sudah tahu kan bagaimana cara mencari determinan pada matriks, dan ada beberapa caranya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan metode Sarus untuk mencari determinannya. Metode Sarus sendiri secara gamblang kita artikan yaitu adalah menyalin dari dua kolom matriks, lalu kita pindahkan ke belakang matriksnya. Jadi untuk mencari determinannya itu adalah 2 minus 1 lalu 1, 3 minus 2 lalu 1, 4 1 dan 1. Nah, karena akan kita ambil dua kolom di belakangnya, saya tuliskan seperti ini teman-teman. Kita tambahkan di belakangnya, yaitu adalah 2 3 dan 4, lalu minus 1 minus 2 lalu 1. Ini matriks A tadi. Nah, lalu setiap diagonal dari kiri ke kanan akan kita kurangkan dengan setiap diagonal dari kanan ke kiri. Kita operasikan dulu ya teman-teman. 2 kali minus 2
itu adalah minus 4. Minus 4 kali minus 1 itu adalah 4. Nah, 4. Lalu minus 1 kali 1 adalah minus 1. Minus 1 kali 4 adalah minus 4. 1 kali 3 3. 3 kali 1 3. Tambah 3. Kita kurangkan dari setiap perkalian diagonal kanan ke kiri. Itu adalah minus 1 kali 3 minus 3. Minus 3 kali 1 3. 2 kali 1 2. 2 kali 1 2 tambah 2. Lalu dikurang 8. Akan kita operasikan ya teman-teman. 4 kurang 4 0. 0 tambah 3 adalah 3. Dikurang 3 tambah 2 5. 5 dikurang 8 adalah minus 3. Maka 3 dikurang minus 3 adalah 6. Maka 6 adalah nilai dari determinan yang kita cari dari matriks A. Nah, setelah kita mengetahui nilai determinannya, maka selanjutnya kita akan mencari kofaktornya. Sebelum itu, pada step kita mencari kofaktor, pasti kita akan menemukan pola seperti berikut ini. Nah, ini bagaimana cara mencarinya? Sebenarnya ada rumusnya, yaitu adalah ketika A sama dengan minus 1 pangkat I tambah J, dimana I ini merupakan kolom dan J ini merupakan baris. Nah, jadi jika contohnya adalah A11, maka minus 1 pangkat I tambah J, yaitu 1 tambah 1. Lalu sebenarnya ada minor ya. Lalu minor ini apa? Minor ini adalah ketika kita matriks minor, kita menutup, contoh misalnya A11, maka kita akan menutup kolom pertama dan baris pertama, dan kita akan mengambil elemen yang tidak tertutup. Nah, jadi 11 tambah M misalnya. Nah, maka minus 1 pangkat 2 M akan menghasilkan 1 M. Nah, maka nilainya akan positif, sama seperti yang ini, positif. Dan begitu juga seterusnya. Jika ini adalah 1 2, maka ini adalah 1 tambah 3 dan seterusnya. Maka polanya akan membentuk seperti berikut. Nah, jadi langsung saja kita akan mencari kofaktornya. Pada elemen A11 kita akan menutup baris berikut ini, yaitu baris pertama dan kolom pertama, maka akan menyisakan 4 elemen berikut ini. Lalu kita akan mengalihkan diagonal, elemen diagonal kanan dari kiri ke kanan, lalu akan kita kurangkan dari kanan ke kiri. Nah, di sini adalah minus 2 kali minus 1, maka hasilnya adalah 2, lalu dikurang 1 kali 1, yaitu adalah 1, maka di sini adalah 1, nilainya 1. Sama juga dengan yang lainnya. Untuk elemen yang A12, maka kita akan tutup baris pertama namun di kolom kedua. Nah, maka elemen yang tidak tertutup adalah 3, 1, 4, dan minus 1. Kita kalikan dulu. 3 kali minus 1 adalah minus 1, dikurang 1 kali 4, itu adalah 4. Jadi minus 3 dikurang dengan 4, hasilnya adalah 7. Nah, begitu juga seterusnya teman-teman.
saya akan langsung tulis saja. Ini adalah 11, ini adalah 0, minus 6, minus 6, ini adalah 1, 1, lalu 1. Nah, kita sudah menemukan kofaktor A. Setelah kita menemukan kofaktor A, lalu rangka berikutnya adalah kita akan mengubahnya ke dalam bentuk adjoint. Nah, adjoint itu adalah transpose dari kofaktor A. Nah, akan kita transfer saja ya teman-teman ya, langsung aja. K yang baris jadi kolom, yaitu adalah pertama yang 1, baru 7, baru 11, lalu 0, minus 6, minus 6, 1, 1, 1. Nah, kita sudah ketemu adjointnya. Nah, langkah lalu kita kan tadi memiliki, saya garisi dulu, nah kita kan memiliki bentuk matriks. Untuk mencari yang di awal tadi adalah AX sama dengan B. Nah, A ini akan kita pindah ruaskan kemari. Nah, maka bentuknya akan berubah, yaitu adalah A. Nah, A inverse lalu B. Nah, rumus A inverse itu adalah 1 per determinan A kali adjoint. Nah, rumus A inverse. Nah, ini rumus A inverse kan. Nah, jadi untuk mencari X-nya, maka rumusnya juga sama teman-teman, yaitu adalah X sama dengan, masukkan rumusnya, 1 per determinan A kali adjoint lalu kali B. Nah, kalau kita sederhanakan, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Adjoint per determinan kali B. Nah, ini sama saja bentuknya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada rumus yang seperti ini itu tidak masalah, ataupun ada yang seperti ini tidak masalah. Nah, setelah kita mengetahui bentuk ini, langsung saja kita cari teman-teman. Karena tadi sudah mengetahui rumusnya, langsung saja kita cari teman-teman. Itu tadi adalah sini X sama dengan 1 per determinan A kali adjoint A kali B. Nah, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. X ya, X sama dengan 1 per, tadi determinannya 6, berarti di sini 1 per 6. Nah, lalu adjoint kita tadi adalah 1, 0, 1, lalu 7, minus 6, 1, 11, minus 6, 1. Nah, lalu dikali dengan B. B-nya dari soal tadi, B-nya yaitu adalah
3, 2, dan 3. Nah, setelah ini bebas ya teman-teman, mau kita kalikan dulu ke dalam untuk mencari inverse matriksnya, atau dari adjointnya dulu kita kalikan ke B. Nah, kalau saya akan mengalihkan dulu dari adjoint A nya ke matriks B. Nah, maka saya akan mendapatkan nilai seperti berikut. Sudah. 1/6. Nah, karena ini bentuk perkalian matriks, maka dari baris akan kita kalikan ke kolom. Itu adalah 1 kali 3 adalah 3, 0 kali 2 0 tambah 0, 1 kali 3 3 tambah 3. Nah, 7 kali 3 21, minus 6 kali 2 yaitu adalah minus 12, lalu 1 kali 3 adalah 3, lalu 11 kali 3 33, ditambah minus 6 kali 2 adalah minus 12, 1 kali 3 adalah 3 tambah 3. Maka sama dengan 1/6 tambahkan 3 tambah 0 tambah 3 6, 21 tambah minus 12 ditambah 3 adalah 12, 33 ditambah minus 12 ditambah 3 adalah 24. Nah, lalu tinggal kita kalikan saja 1/6 nya ke dalam, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, ini kan bisa disederhanakan lagi, maka penyederhanaannya adalah 6 bagi 6 adalah 1, 12 bagi 6 2, lalu 24 bagi 6 adalah 3. Nah, ini adalah nilai dari X. Nah, jadi X atau matriks X, matriks X coba di sini aja ya. Matriks X itu adalah X, Y, dan Z adalah sama dengan 1, 2, 3. Nah, jadi nilai X sama dengan 1, lalu Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, ini bisa kita coba ya teman-teman untuk menyelesaikan soal persamaan linear yang di atas tadi untuk membuktikannya. Sebagai contoh, yaitu adalah kita contohkan saja di sini contoh ya. Yaitu adalah contoh atau pembuktian. Nah, itu adalah soal yang persamaan yang pertama itu adalah 2x dikurang y ditambah z. Tambah y sama dengan 3. Nah, kita masukkan nilainya. 2x kita ganti tadi x nilainya 1 dikurang y adalah 2 ditambah z 3. Nah, sama dengan
2 kali 1 2 dikurang 2 0 tambah 3, maka hasilnya 3. Nah, ini sudah terbukti ya teman-teman ya. Begitu juga untuk nomor-nomor yang berikutnya, pembuktiannya juga sama. Baik, mungkin sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.